Sugeng Rawuh Sedaya. Saya, Mas Blangkon, ingin menceritakan kisah-kisah misteri. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang penglaris. Tak tentu apa ceritanya, langsung tonton sampai selesai. Dan jangan lupa sebelum itu, like, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Di sebuah desa di daerah Yogyakarta memiliki penjual bakso yang sangat digemari. Pelanggannya selalu ramai, selalu kehabisan stoknya, bahkan sudah memiliki ribuan pelanggan. Baksonya terkenal lezat, kuahnya gurih, dan aroma rempahnya terasa sekali. Tapi di balik semua itu tersimpan rahasia yang kelam. Gak banyak orang yang tahu akan hal ini. Namanya Pak Joko. Pak Joko ini selalu melayani para pelanggan dengan penuh senyuman. Pak Joko merupakan sosok yang sederhana, dikenal ramah dan juga baik hati. Namun beberapa warga mulai curiga. Kenapa bakso Pak Joko ini sangat ramai dan ketika selesai makan di Pak Joko ingin kembali lagi. Selalu seperti itu. Pengen kembali, padahal sudah kenyang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Pelanggan pun heran ya. Pak, kenapa sih baksonya kok enak sekali? Saya ingin setiap hari kesini. Pak Joko pun cuma tersenyum, seakan menyimpan banyak sekali rahasia. Suatu malam, datanglah satu pelanggan yang bernama Dimas. Karena Dimas merasa ada yang aneh dari bakso ini. Ia pun mulai menyelidiki bagaimana sih pembuatan baksonya. Kenapa rasanya itu sangat enak, bikin ketagihan. Mungkin lebih enak dari yang di restoran bintang 5 kali ya. Sampai pada akhirnya dia mendengar omongan dari dukun desa setempat. Dukun tua itu berbisik, bakso itu pakai penglaris. Dia bersekutu dengan iblis. Dia melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang. Pasti dia akan menerima akibatnya. Itu sangat menjijikkan sekali. Lalu Dimas pun menelan ludahnya dengan penuh jijik, ditambah mukanya sangat pucat. Dimas tak gampang percaya dengan omongan dukun itu. Lalu Dimas ingin mencoba membuktikannya sendiri. Diam-diam Dimas menyelinap ke tempat pembuatan bakso Pak Joko ini. Dimas melihat Pak Joko membuka kain berwarna kuning. Ada celana dalam ya di dalam kain kuning itu. Dan dia mencelupkannya ke dalam kuah bakso. Sontak Dimas lalu ingin muntah melihat semua itu. Menjijikkan sekali. Dimas pun terbujur kaku, kaget akan hal itu. Lalu dia pasti berpikir, ini bukan celana dalam biasa, bukan. Ini pasti ada hubungannya sama gaib, sama penglaris. Tidak mungkin kalau tidak ada artinya. Keesokan harinya, Dimas selalu menceritakan apa yang terjadi, apa yang dia lihat kepada para warga. Para warga geram dan menyuruh Pak Joko ini untuk bertemu dengan ketua desa. Ketika para warga mendatangi rumah Pak Joko ini, ternyata Pak Joko sudah tidak berada di rumah. Di rumahnya kosong, di warung baksonya pun juga kosong. Sejak saat itu sudah tidak ada yang berani untuk mendatangi warung bakso itu.
warung itu dibiarkan terbengkalai dan kerap mencium aroma bakso di tempat itu, padahal tidak ada yang menjual. Dan apa yang terjadi? Pak Joko dan keluarganya harus menanggung nyawa, di mana mereka satu keluarga dijadikan tumbal dan sekarang menjadi pelayan di dunia gaib. Pesan dari cerita ini, jangan menghalalkan cara untuk berbisnis. Itu tidak baik. Carilah usaha atau berusahalah dengan cara yang halal. Ketika Anda melakukan sesuatu dengan halal, akan kembali ke Anda juga dengan berkah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ambil positifnya, buang negatifnya. Matur nuwun.